kalau mau bikin acara tuh pikirin ini gimana caranya ngatur lalu lintasnya, jalur-jalurnya. Biar kalaupun bikin macet tuh nggak bakal semacet ini. Ini kayak apa ini? Gila, masa gue dari Tanah Abang mau sejam cuy baru sampai Tugu Tani. Gila nggak lo? Gara-garanya apa? Ya kalau lu jalannya mau ditutup tuh tutup aja sekalian, terus alihin yang rapi. Nggak kayak gini, nggak ditutup tapi terus iya jalannya lu pakai buat arak-arakan. Nah udah gitu terus yang pada mau main ke Monas parkirnya di Tugu Tani. Lu mau bikin acara gede udah keramaian tapi lu nggak siap, nggak tanggung jawab. Lu gimana sih? Lihat nah Transjakartanya tuh stuck anjir. Katanya udah dari tadi 3 jam itu nggak ada yang nongol Transjakartanya. Emang egois lu pada bikin acara. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hormat, salam satu jiwa, tetap semangat saudaraku, seniman pertempuran. Mungkin mohon maaf beberapa hari ini saya tidak upload video. Tentunya banyak sekali kalau kita lihat kemarin pelaksanaan perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-79 di Monas sangatlah benar-benar luar biasa. Pengalaman admin selama berdinas kurang lebih 20 tahun baru kali ini yang termegah dan spektakuler. Banyak sekali kalau kita lihat di YouTube itu banyak video live, full video, durasi sekitar 3 jam lebih. Kalau saya mengupload hal yang sama, mungkin banyak sekali ratusan ribu yang menonton, tapi karena kesibukan, jadi tidak sempat mengupload video tersebut. Oke, mari kita sedikit saja komentar, karena inti pembahasan bukan seperti itu. Ini di tayangan beliau Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sebagai Iruk dalam rangka hari ulang tahun upacara hari ulang tahun TNI yang ke-79 di Monas. Kemudian dan umumnya kalau kita lihat adalah Bapak Mayor Jenderal TNI John. Beliau adalah Komandan Jenderal Kopassus. Beliau adalah peraih Adi Makayasa, lulusan Akabri tahun 95. Luar biasa, memang beliau bukan orang sembarangan ya. Pantas saja beliau mendapat kepercayaan sebagai komandan upacara pada saat perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-79. Sebelum upacara pelaksanaan ini dilaksanakan, mungkin banyak sekali video-video pada saat latihan para defile, latihan rappling dari Monas, itu kan banyak sekali menghias layar kaca ataupun story-story WA rekan-rekan prajurit yang di sana. Jadi memang seperti itu penyiapannya secara khusus dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI yang ke-79 sebagai pertanggungjawaban dari TNI kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saya melihat respon ataupun antusias masyarakat rakyat Indonesia sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu kenapa hari ini saya juga pakai kacamata hitam, karena untuk sebagai bentuk penghargaan apresiasi saya. Kemarin tamu undangan kan pada saat di pelaksanaan upacara hari ulang tahun TNI pakai kacamata hitam, itu ada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jenderal Luhut, pejabat-pejabat mantan pejabat TNI, kemudian ada Pak AHY juga pakai kacamata hitam, Pak Hadi Cahyanto tentunya juga. Itu sangat keren sekali beliau. Ini kalau kita saksikan ini adalah dari marinir tadi Paskas ya. Luar biasa. Ini Bapak Prabowo Subianto didampingi ajudannya Mayor Teddy, para kepala staf angkatan darat, laut, udara, dan tamu undangan sangat luar biasa. Pokoknya benar-benar spektakuler. Pak AHY ini, Pak AHY. Nah ini ada Komcat juga. Ada wanita TNI dari Kowalwara.
Pak Irsa Siburian, ini beliau purnawirawan legend, kemudian pejabat kepolisian. Antusiasme rakyat Indonesia, masyarakat yang hadir luar biasa, walaupun panas di tengah terik matahari pun tidak menyurutkan niat rakyat Indonesia karena sangat bangga dengan TNI. Ini full movie ya, videonya lama sekali. Oke, sekarang kita fokus ke pembahasan. Jadi maksud saya membuat video ini adalah Mabes TNI secara resmi memberikan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas berlangsungnya acara perayaan upacara Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79 di Monas, terpusat di Monas, tentunya membuat kemacetan lalu lintas. Ini Mabes TNI membuat klarifikasi resmi, mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas ketidaknyamanan hal tersebut. Untuk komentar dari netizen pun 99% justru sangat mengapresiasi. Tidak perlu minta maaf Pak, justru kami harusnya yang memberikan hadiah kepada TNI. Itu salah satunya. Jadi di situ membuktikan kecintaan seluruh rakyat Indonesia dan kebanggaannya kepada TNI. Saya juga sebagai admin terharu. Terima kasih kepada rakyat Indonesia atas support dan dukungan serta kecintaan kepada institusi TNI, yang memang TNI itu berasal dari rakyat dan akan kembali menjadi rakyat. Dia harus benar-benar menjadi figur pelindung sebagai benteng terakhir Indonesia. Walaupun mungkin tidak semuanya, ada juga, ini ada satu komen ini, komen yang unik. Jadi ada yang nyinyir, ini saya temukan. Saya scroll video-video dari grup-grup, ada juga satu yang nyinyir, yaitu ada seorang wanita yang dia nggak tahu, ngomong nggak jelas, marah-marah, atau merasa dia paling membayar pajak, paling yang punya kepentingan di Jakarta, mungkin paling punya penghasilan yang paling banyak, sehingga merasa terganggu dengan adanya kemacetan ini, sehingga dia mungkin mengalami kerugian berapa ratus triliun, sehingga harus maki-maki, ngomong gak jelas di media dan di share. Kita simak video seperti ini nih. Ini nih, dengerin nih ya, rekan-rekan ya. Kalau mau bikin acara tuh pikirin ini gimana caranya ngatur lalu lintasnya, jalur-jalurnya. Biar kalaupun bikin macet tuh nggak bakal semacet ini. Ini kayak apa ini? Gila, masa gue dari Tanah Abang mau sejam sih baru sampai Tugutani. Gila nggak lo? Gara-garanya apa? Ya kalau lu jalannya mau ditutup tuh tutup aja sekalian, terus alihin yang rapi. Nggak kayak gini, nggak ditutup tapi terus ya jalannya lu pakai buat arak-arakan. Nah udah gitu terus yang pada mau main ke Monas, parkirnya tetap di Tugutani. Lu mau bikin acara gede, undang keramaian, tapi lu nggak siap, nggak tanggung jawab. Lu gimana sih? Lihat nah Transjakartanya tuh stuck anjir. Katanya udah dari tadi 3 jam itu nggak ada yang mau Transjakartanya. Emang egois lu pada bikin acara. Nah itu tadi ya komentar salah satu yang mengaku warga Indonesia. Dia intinya sangat merasa terganggu, kemudian teriak-teriak bilang tidak profesional, tidak becus lah ngatur dan lain sebagainya. Itu entah dia sadar apa enggak, sudah menyebar dan banyak reaksi, terutama dari prajurit ya. Kalau saya menanggapinya dengan penuh kesabaran dan lapang dada serta legowo. Saya hanya menyampaikan suara dari rakyat yang cinta terhadap TNI, bahwa Mbak yang membayar pajak itu bukan Anda, jangan seolah-olah Anda paling membayar pajak. Jadi rakyat Indonesia itu membayar pajak karena rakyat Indonesia itu taat pajak. Dan ini acara hanya setahun sekali sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia. Ini loh yang sudah rakyat bayar lewat pajak, sekarang sudah profesional, sekarang sudah canggih, sudah kuat, sehingga rakyat itu tenang. Kita di garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI, sehingga rakyat tiap hari bisa beraktivitas, bisa menjalankan kegiatan. Itu karena ada rekan-rekan prajurit TNI yang di medan operasi. Ada kalau mau nyinyir, kalau mau maki-maki, itu kenapa yang demo kemarin merusak fasilitas umum itu nggak ada spill, nggak ada maki-maki, itu justru merugikan fasilitas umum, merebut hak-hak
rakyat yang ingin bekerja karena adanya demo akhirnya menjadi nggak bisa bekerja. Itu seharusnya ada garis bawahi. Kalau ini kan sekali setahun dan rakyat juga antusias, jadi dipikir dulu. Ini penyelenggaranya adalah negara, bukan perorangan. Jakarta itu walaupun nggak ada seperti ini juga ada macet, ya, itu perlu digarisbawahi. Jadi kami ini hanya ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa ini loh, TNI sebagai salah satu kebanggaan rakyat Indonesia sekarang menjadi profesional, menjadi kuat, tangguh, prima seperti ini. Maksudnya seperti itu. Jadi Anda jangan merasa sebagai pihak yang sangat dirugikan saja hari ini. Coba kalau dipikir kerugianmu berapa gitu aja. Apakah Anda kehilangan aset sekitar berapa ratus T karena adanya ulang tahun TNI, upacara ini? Kan jangan playing victim lah, jangan seolah-olah menjadi pihak yang teraniaya. Ini lihat nih komentar netizen ini, banyak sekali yang mendukung acara tersebut nih. Dengerin baik-baik ini, lihat ini videonya demi sang saka merah putih tercinta, sumpah kami tetap setia. Angkatan Darat adalah nadi kami, hidup matiku baca sendiri kan komentar dari netizen, begitu memberikan apresiasi yang positif. Jadi itu video dari saya mengomentari tentang reaction dari netizen yang stres, saya bilang gitu. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa di akhir video pada saat upacara pelaksanaan hari ulang tahun TNI yang ke-79 dilakukan ada lomba parade dan defile. Kebetulan untuk juara 1 diraih oleh Kopassus dari TNI AD dan mendapatkan hadiah 10 miliar. Kemudian juara kedua ada dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut mendapatkan 7,5 M. Kemudian yang ketiga ada Kopasgat dari TNI Angkatan Udara mendapat juara 3, hadiahnya 5 M. Semoga dengan adanya hadiah yang dicapai semakin memacu semangat untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Itu saja video saya dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lama gak upload video. Nanti sebentar lagi insya Allah kalau sudah longgar saya sering upload video. Terima kasih atas dukungannya. Salam hormat, salam kompak, salam satu jiwa, seniman pertempuran, budayakan, adu mekanik di kolom komentar dengan tulisan yang sopan, tidak menyinggung soal sara atau rasisme. Salam hormat, seniman pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jalan! Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down.
Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan kita semua dalam peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ke-79 dalam pengabdian luhur sebagai benteng Nusantara tercinta. Dengan semangat yang membara dan penuh rasa bangga, prajurit Tentara Nasional Indonesia akan mempersembahkan demonstrasi militer, defile pasukan dan gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. We also would like to greet good morning to all the delegation who attend National Monument of Indonesia to celebrate the 79th of the Indonesian Armed Forces Day. Would like to extend our warmest welcome to all excellencies, ambassadors, and also all defense attaché, distinguished guests, and ladies and gentlemen. Adapun demonstrasi militer yang akan kita saksikan pada hari ini, di antaranya demonstrasi drone tactical and show, demonstrasi pasukan berkuda, demonstrasi pendakian serbu, demonstrasi bela diri taktis, demonstrasi penerjunan free fall, defile pasukan, defile alutsista darat, serta sailing pass. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Tampak di hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen kavaleri berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita lihat pandangan ke sebelah kiri kita, 9 prajurit bersiap melaksanakan serbuan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Setelah melaksanakan serbuan, 4 orang prajurit dengan pedang yang terhunus bersiap menebas musuh yang lolos dari serbuan. Kavaleri! Pengendalian kuda satu tangan serta konsentrasi dalam bertindak merupakan kunci utama dalam keberhasilan. Dengan busur yang terpasang, kita saksikan dari sebelah kiri kita akan melesatkan anak panah ke sasaran. Dapat kita saksikan bersama. Beri aplaus yang meriah untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dokumen musuh yang tertinggal di sasaran akan segera diambil tanpa turun dari kuda. Kita saksikan dari sebelah kiri kita, 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia bersiap mengambil dokumen musuh yang tertinggal. Prajurit detasemen kavaleri berkuda adalah prajurit yang tangguh, tangguh, dan terengginas. Kita saksikan bersama, prajurit Tentara Nasional Indonesia melompati rintangan buatan serta menerobos kobaran api. Api yang berkobar merupakan simbol dari semangat prajurit yang tak pernah padam. Detasemen kavaleri berkuda, solid, maju bersatu. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyaksikan demonstrasi penerjunan spektakuler dari 200 prajurit pilihan TNI dari Trimatra. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik dapat hadirin saksikan di layar Videotron,
200 prajurit TNI setelah melaksanakan exit dari pintu rem door pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Serikandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah melati pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online, menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening. Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kedisiplinan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, flare, and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron. Nampak dari atas perairan Jakarta. Kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat Kasa TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Interceptor GCI musuh. Perlu kita ketahui bersama, pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut taktikal dengan 290 square feet, memiliki warna merah muda dengan konfigurasi warna abu-abu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kamuflase agar mengurangi pantulan cahaya matahari saat parasut digunakan, sehingga menambah nilai taktis pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Yang terdiri dari parasut AA300, merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 145 kg. Dan juga ada M9 Tactical Parachute yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne yang didesain khusus untuk misi-misi taktis dengan luas 290 square feet dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg. Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini merupakan operasi mobilitas udara, di mana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan. Selain itu, penerjunan tempur merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai media infiltrasi di medan operasi sebenarnya, seperti operasi khusus yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Khusus, antara lain operasi pengintaian khusus, pembebasan sandera, perebutan cepat adalah operasi-operasi yang memerlukan media infiltrasi bernilai cepat dan senyap. Selanjutnya, operasi KDOL yang dilaksanakan oleh Denpandu Taikam yang merupakan satuan khusus di bawah jajaran Brigif Linut yang bertugas menentukan dropping zone bagi pasukan kawan di medan operasi.
Penerjunan free fall juga merupakan salah satu media infiltrasi yang menjadi kemampuan tim Dalpur atau pengendali tempur komando pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas untuk melaksanakan infiltrasi di garis belakang mandala operasi guna melaksanakan pencarian dropping zone, landing zone, extraction zone bagi pasukan yang akan melaksanakan operasi OP3U. Dan selain itu, tim Dalpur juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan GFAC atau Ground Forward Air Controller guna melaksanakan CAS atau Close Air Support. Ada juga terjun free fall yang digunakan pada operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, antara lain operasi praserbuan amfibi oleh pasukan Taifib Marinir yang meliputi pendaratan khusus untuk mendukung operasi amfibi. Dilanjutkan dengan operasi pendaratan amfibi serta penyelesaian sasaran. Operasi VBSS, Visit Board Search Seizure, yaitu operasi yang memerlukan media infiltrasi yang senyap dan cepat untuk melaksanakan tindakan pendekatan, penggeledahan, penyergapan dan pemeriksaan, serta pembebasan sandera di atas kapal, sehingga free fall merupakan salah satu media infiltrasi yang dapat digunakan. Hadirin sekalian, kondisi angin di ketinggian 1000 feet mencapai 12 knot, ditambah dengan obstacle gedung tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjun gabungan TNI Trimatra. Namun para penerjun tetap menampilkan aksi yang membanggakan dengan semangat yang pantang menyerah. Dalam sebuah misi khusus, rilis kontainer dalam terjun bebas militer menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan operasi. Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia atau penyusupan ke wilayah musuh, di mana pasokan logistik senjata ataupun peralatan vital harus mencapai pasukan tanpa terdeteksi. Keberhasilan rilis kontainer ini tidak dapat bergantung dalam perhitungan teknis yang presisi. Hadirin, menyusul kemudian Brigade 1 Upacara Gabungan adalah gabungan dari 3 SSC Upacara. SSC 1 Gabungan Polisi Militer TNI. Kepolisian Militer TNI mempunyai tugas pokok yaitu membantu Panglima TNI dalam melaksanakan kebijakan dan menjalankan fungsi polisi militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Menyusul kemudian SSC 2 Taruna Akademi TNI yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara. Taruna Akademi TNI adalah pencetak pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang sebagai generasi penerus garda terdepan, penjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Melintas selanjutnya, SSC 3 Gabungan Wanita TNI yang terdiri dari Korps Wanita TNI Angkatan Darat, Korps Wanita TNI Angkatan Laut, dan Korps Wanita TNI Angkatan Udara. Sri Kandi TNI merupakan prajurit yang handal, siap mendukung terwujudnya pertahanan yang tangguh untuk Indonesia maju. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, menyusul kemudian adalah Brigade 2 Upacara TNI Angkatan Darat, Kartika Eka Paksi, gagah perkasa tanpa tanding, menjunjung cita-cita tinggi. Brigade 2 Upacara adalah gabungan dari 3 SSC Upacara, yaitu SSC 1 Kopassus,
Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus juga memiliki Satuan Penanggulangan Teror, yaitu Satuan 81 Kopassus yang sangat krusial peran dan eksistensinya, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Selanjutnya, SSY 2 Kostrad. Kostrad bertugas pokok membina kesiapan operasional atas segenap jajaran komandonya dan menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis dengan kebijakan Panglima TNI. Kita saksikan pula SSY 2 Kostrad menampilkan formasi membentuk kata TNI sebagai bentuk kebanggaan dan kehormatan Satuan Kostrad sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Menyusul kemudian SSY 3 Batalion Mekanis. Batalion Mekanis merupakan pasukan infanteri yang termekanisasi yang dibekali dengan pengangkut personel lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personel untuk tempur. Hadirin, melintas di hadapan kita bersama dan sesaat lagi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 3 Upacara TNI Angkatan Laut Jalan Sveva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya, menjadi prajurit Jalasena adalah panggilan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Brigade 3 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, terdiri dari SSY 1 Koarmada RI, merupakan komando utama operasi yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra laut sesuai kebijakan Panglima TNI. Melintas selanjutnya, SSY 2 Kolin Lamil yang mempunyai tugas pokok membina kemampuan sistem Angkatan Laut Militer, membina potensi Angkatan Laut Nasional untuk kepentingan pertahanan negara, baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis, serta melaksanakan bantuan Angkatan Laut dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya, SSY 3 Korps Marinir. Di belahan bumi Indonesia, Korps Marinir TNI Angkatan Laut merupakan salah satu alat pertahanan matra laut yang bertugas menggelar operasi amfibi dalam rangka proyeksi kekuatan ke darat lewat laut, operasi pertahanan pantai di pulau strategis, serta operasi tempur lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Menyusul Brigade 3 Upacara adalah Brigade 4 Upacara TNI Angkatan Udara Swabuana Paksa. Brigade 4 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara, terdiri dari SSY 1 Aircrew, merupakan awak pesawat yang mengoperasikan pesawat TNI Angkatan Udara yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter di skuadron-skuadron udara TNI Angkatan Udara yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, SSY 2 Kopasgat merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Tugas dan tanggung jawab Kopasgat sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara. Kopasgat memiliki 4 kemampuan, terdiri dari kemampuan khas matra udara,
kemampuan pertahanan udara, pertempuran darat, dan kemampuan pertahanan operasi perebutan dan pengoperasian pangkalan udara. Menyusul kemudian SSY 3 Gabungan Swabuana Paksa adalah semboyan dari TNI Angkatan Udara yang berarti sayap tanah air. Pasukan ini bertugas untuk melaksanakan dukungan operasi udara di pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri defile pasukan dan akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade 5 Upacara Komponen Cadangan. Brigade 5 Upacara adalah gabungan dari 3 SSY Upacara.